Selamat pagi, salam sejahtera buat kita yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan di renungan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020. Sebagai landasan persekutuan kita di dalam renungan ini, kita akan dipimpin oleh firman Tuhan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini sebagai landasan persekutuan kita di pagi hari ini renungan, namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami di dalam perenungan pagi hari ini. Kiranya Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu sebagai landasan persekutuan kami, anak-anak ciptaan-Mu. Kiranya kuasai kami di saat ini, mau yang mendengarkan maupun yang membaca firman Tuhan ini. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi dasar kehidupan kami di dalam menjalani hari demi hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai landasan persekutuan kita didasari oleh firman Tuhan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam, kepada kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yesus itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masa kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu.
Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita di dalam perenungan pagi ini. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini atau hari Sabtu ini kita diberi tema otoritas kuasa Yesus. Otoritas kuasa Yesus. Sidang jemaat yang kekasih, pemirsa yang ada di rumah, salah satu perasaan bijak Albert Einstein adalah buntuti terus rasa ingin tahu Anda hingga Anda menemukan jawaban. Dari rasa ingin tahu tersebut, itulah awal dari sebuah kesuksesan rasa ingin tahu. Akan membuat seseorang terus berusaha mencari dan menemukan jawaban dari apa yang ingin diketahuinya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh imam, kepala ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang memberi pertanyaan kepada Yesus tentang sumber kuasa yang dimiliki. Yesus, yaitu dalam bacaan ayat 28, pernyataan ini muncul karena dilatar belakangi peristiwa terjadi di Bait Allah, di mana Yesus marah karena Bait Allah dijadikan sarang penyamun, yaitu Markus 11 ayat 15 sampai 19. Mereka menanyakan sumber kuasa Yesus, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tindakan Yesus menentang otoritas mereka. Sebab itu mereka menentukan cara untuk menjebak Yesus melalui sebuah pertanyaan dengan harapan jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasinya. Dengan demikian mereka akan mudah menjerat dan menghukum Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa motivasi mereka sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Karena itu Yesus memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ternyata hal itu membuat mereka terjebak pada situasi yang sangat sulit. Itu kita baca di dalam ayat 31 dan 32. Dan mereka paham akan konsekuensi jawaban mereka. Karena itu mereka sepakat untuk memilih zona nyaman dengan mengatakan tidak tahu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak yang diciptakan oleh Allah, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, melalui
firman Tuhan ini yang kita baca, kita belajar untuk tidak meragukan kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita akan semakin mengenal kuasa dan otoritas Yesus dalam menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan lakukanlah kehendak-Nya di dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita sebagai anak-anak ciptaan-Nya. Dan kita bersyukur kalau di dalam kehidupan kita Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, itulah perenungan pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman kebenaran ini. Semoga kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan tetap diberkati oleh-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini, Sabtu tanggal 15 Desember. Sebagai jemaat Tuhan yang membaca dan mendengarkan renungan pagi ini, boleh diberi kekuatan bagi kami yang mendengarkan, dan dapat kami dipelihara dan diberkati di dalam menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Engkau telah menganugerahkan kepada kami sebagai Bapa Ibu jemaat Tuhan. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, sempurnakan hidup kami, karena kami adalah manusia yang lapuk di hadapan-Mu, dengan penuh dosa dan kelemahan. Ya Tuhan, kiranya ampuni kami, perbaharui hidup kami, dan layakkan kami datang memohon ampun ya Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan. Semoga Tuhan tetap senantiasa menolong kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan bersama kita. Amin.